Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Makna dan Peristiwa. Satu acara yang dimana kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Fatkur Rahman, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lantunan ayat suci yang luar biasa sekali Mas. Indah sekali. Dan memang ternyata saudara kita ini, Mas Fatkur Rahman ini memang 30 juz ya Mas ya? Iya. Tadi sedikit berbincang-bincang Ustaz sama beliau. Dan ada satu narasumber kita lagi yaitu Mas Sabar Gorki. Masya Allah, Mas Sabar gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Sabar ini tadi seperti di tayangan kita ya, yang pertama bahwa memang Mas Sabar adalah seorang pendaki gunung. Tapi yang bikin luar biasa sekali, di balik keterbatasan Mas Sabar Gorki, beliau sudah mendaki gunung di mana saja Mas? Ya, di kalau bisa luar negeri itu di Rusia, Afrika, sama di Indonesianya itu di Kartens Piramid sama Wijaya itu. Masya Allah. Rencana ke depan ada kemana Mas? Rencana insya Allah kalau yang Maha Kuasa mengizinkan kami mau berangkat ke Argentina, Aconcagua. Kapan itu? Bulan ini rencana. Bulan ini? Mudah-mudahan visanya segera selesai. Amin. Semoga Allah lancarkan Mas ya. Ya. Gunung Aconcagua Pak. Oh, berapa ketinggiannya, berapa kaki? Ketinggian 6.950. Baik. Alhamdulillah di sini ya hari ini begitu luar biasa sekali. Jadi saya jadi keingat ini Ustadz, yang Ustadz bilang waktu itu kita di episode yang awal-awal. Waktu itu Ustadz bilang kita ini sempurna. Ya, kita ini sempurna. Tergantung bagaimana cara kita memandang dari sisi kita ya Ustadz ya. Ketika kita tidak berpikir bahwa kita tidak kenapa-kenapa, kita sempurna. Alhamdulillah Allah memberikan kita suatu hal yang sempurna di dalam diri kita sendiri Ustadz ya. Masya Allah. Mas Fatkur Rahman, ini mau bertanya-tanya sedikit ini Mas. Gimana nih? Umurnya masih 24 tahun. 26 sekarang. Sekarang 26, tadi 24. Tapi 26 itu Masya Allah masih muda sekali Mas Fatkur Rahman ya. Nah, sebenarnya pertanyaan pertama ini Mas. Apa sih sebenarnya motivasi Mas Fatkur Rahman untuk menghafal Al-Quran di balik keterbatasan Mas ya? Dalam arti, apakah di satu sisi ada motivasi bahwa saya harus mempunyai kelebihan di satu sisi ini, atau memang ini mengalir saja begitu saja Mas? Ya, kalau masalah menghafalan ini ada niatan di hati saya. Baik. Ada niatan ingin menghafal Al-Quran, ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Baik, Masya Allah. Ustaz, kita tahu ada satu hadis ya Ustaz ya. Bagaimana kalau misalnya keutamaan dari anak ketika kita memiliki anak itu hafiz itu apa Ustaz, ada dalilnya ya? Ada. Ustaz, ya? Maka nanti di surga orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang berpermata. Masya Allah. Dan terangnya lebih terang daripada cahaya matahari. Jadi memberikan kemuliaan untuk orang tua kita Ustaz, orang tua ya? Itu salah satu alasannya Mas Fatkur Rahman. Selain itu apa Mas Fatkur Rahman? Terus kalau selain itu ya memang kan sekarang kan zaman akhir ini kan jarang sekali orang yang membaca Al-Quran, apalagi menghafal. Baik. Jadi saya itu ada keinginan di hati saya ingin menghafalkan Al-Quran. Baik, caranya gimana Mas? Kita aja, Ustaz, saya ini waktu di Aceh, saya juga ngaji gitu. Tapi untuk menghafal itu memang ada satu memang harus ada niat ya. Tapi di balik semua ini ya Mas Fatkur Rahman ya, Mas, dalam arti di balik keterbatasan Mas Fatkur Rahman, tapi bagaimana Mas memiliki cara untuk bisa menghafal 30 juz ini Mas? Saya selama menghafalkan itu pakai simak, pakai pendengaran. Simak itu pakai pendengaran. Baik. Jadi dibacakan dulu per kalimat. Baik. Terus saya yang menirukan gitu. Berapa kali dibacakan Mas? Kadang lihat ayatnya. Kalau ayatnya agak mudah, alhamdulillah 3 kali sudah hafal. Kalau ayatnya agak sulit sampai 5 kali gitu. Itu kalau misalnya dalam satu hari kira-kira berapa ayat yang dihafal Mas? Itu kan ada murojaah juga nanti gitu kan? Iya, memang ada. Kalau awal-awal dulu hafal itu satu hari berapa ayat? Satu hari itu sekitar kalau menghafalkan satu hari sekitar 5 ayat. Satu hari 5 ayat saja. Itu gimana Ustaz? Dari pagi sampai sore atau jam berapa biasanya mulai? Kalau saya itu kalau aktif menghafalkan itu setiap pagi. Setiap pagi? Setiap pagi aja. Murojaahnya kapan? Murojaahnya ada waktu sendiri saya. Kapan? Setelah
Kalau di pondok setelah sholat duha gitu. Setelah sholat duha kemudian mengulang hafalan. Mengulang. Masya Allah. Nah ini setelah hafal 30 juz, jadwal mengulangnya kapan dan berapa juz? Kalau saya setiap hari itu 1 juz. Cuman saya buat tartil, bukan murjaah secara cepat. Saya buat di tartil. Di tartil misalnya gini ya. Coba diteruskan tartilnya seperti apa, saya mau dengar ya supaya pemirsa juga tahu tempo yang digunakan oleh Mas Fatur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sirru qawlakum aw ijharu bih innahu 'alimun bidatis sudur. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Begitu ya tartilnya ya, setiap hari 1 juz seperti itu. 1 juz. Oke. Surat apa itu, Ustaz? Di surah Al-Mulk ya. Al-Mulk, Masya Allah. Coba satu lagi. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين. Oke, di surah Al-Qalam. Masya Allah. Oh, jadi temponya seperti itu ya, 1 juz 1 hari. 1 juz 1 hari. Kalau misal memang ini gimana, Ustaz? Dalam arti ketika kita mau mengajarkan anak kita juga, apakah memang dalam 1 hari itu maksimal adalah 5 ayat atau bisa lebih? Atau memang harus di bawah itu untuk permulaan gitu, Ustaz? Kalau para sahabat Ya. itu biasanya memang kan bahasanya begini, kami kaum yang tidak menghafal Quran lebih dari 10 ayat. Baik, Dan kami tidak akan menambahnya sebelum mengamalkan. mengamalkannya dulu. Nah, dalam beberapa riwayat Ibnu Mas'ud itu mereka menghafalnya Ya. diantaranya 5 di pagi hari Baik. dan 5 di malam hari. Oh, Masya Allah. Jadi 1 hari 10 ayat. Oke. Dan diamalkan dulu baru nanti lanjut gitu, Ustaz ya? Iya, pasti mereka terus mengamalkannya, berjuang untuk itu. Artinya tidak menunggu sempurna. Oke, kalau misal mengamalkan ini dalam arti untuk apa, Ustaz? Apakah untuk benar-benar mengingatkan hafalan itu atau gimana, Ustaz? Tujuan Al-Quran diturunkan kan bukan untuk dihafal, Tapi diamalkan. untuk diamalkan. Maksudnya salah satu itu cara untuk kita lebih gampang menghafal juga, Ustaz ya, dalam arti Iya. ayat tersebut ya, Ustaz ya? Ya, jadi selain mengikat makna, juga kemudian dalam amal kita itu menjadi terbimbing, nggak acak. Gitu kan kebanyakan ayat itu hierarkis. Baik. Jadi kalau tidak dihafal, pengalamannya juga pengamalannya maksud saya oke. itu jadi berantakan. Oke. Misalnya, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Iya. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kalau mau hidupnya mudah, Iya. ya a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Iya. Orientasi memberi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Baik. dan selalu membenarkan janji-janji baik Allah, baru mudah hidupnya. Masya Allah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna Iya. fasanuyassiru lil usra. Ada orang yang hidupnya susah, mandek Iya, terus iya. itu karena juga 3 gitu. Jadi Masya Allah. harus dihafal. Baik, ini Nah, menarik. dengan mengamalkan juga mengikat hafalan Mengikat juga. hafalan ini menarik sekali, ini penting untuk kita semua ya. Mas Sabar, ini saya ada pertanyaan buat Mas, tapi kita break dulu sebentar ya. Baik, saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa. Saudaraku, salah satu amalan yang paling luar biasa di dalam agama Islam adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan saudara kita, Mas Fatkur Rahman, Masya Allah, mempunyai niat untuk menghafal Al-Quran. Salah satunya adalah bagaimana beliau ingin memuliakan kedua orang tuanya. Ustaz, bagaimana Ustaz memandang hal ini, Ustaz? Luar biasa sekali. Ada banyak cara untuk membahagiakan kedua orang tua. Tetapi Mas Fatur Rahman memilih kelas yang paling hebat, Masya Allah. kelas yang paling tinggi, membahagiakan orang tuanya dengan hafal Al-Quran. Ini berarti orang tuanya sudah punya jembatan ke surga. Masya Allah. Mudah-mudahan Mas Fatur ini menjadi anak soleh, menjadi jembatan ke surga bagi kedua orang tuanya. Buat anak-anak di Indonesia, jika orang tua kalian mengharapkan kalian menjadi seorang hafiz Quran, capailah semampu yang bisa kalian lakukan. Sungguh itu adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Tetapi bagi orang tua yang cita-citanya masih rendah, ya, yang cita-citanya masih ingin dunia saja, percayalah, yang paling Anda butuhkan nanti adalah anak seperti Fatur Rahman ini. Dan mudah-mudahan kita punya anak yang dianugerahi oleh Allah kekuatan untuk bisa menghafal Al-Quran. Amin, amin ya Allah. Kita ke Mas Sabar. Mas Sabar, ini mau tahu nih, Mas Sabar adalah seorang pendaki gunung ya, Iya. pecinta alam ya, pecinta alam. Nah,
Di satu sisi saya ingin bertanya, sebenarnya Mas Sabar ini memang dari dulu hobinya naik gunung kah? Atau setelah Mas kecelakaan baru ada niat untuk hal seperti itu, Mas? Sebelum kecelakaan saya sudah memang suka naik gunung? Nah, sedikit hobi naik gunung. Dari kapan? Dari SMP kah? SMP. SMA kah? SMP. Tahun kalau 86. dulu SM 8 berapa? 86. 86 itu Iya. kalau dulu itu naik gunungnya itu masih, kalau SMP masih yang mungkin Iya. nggak terlalu ini ya, Mas ya? Ya, alat perlengkapan juga nggak begitu banyak seperti sekarang ya. Oke. Jadi ya alhamdulillah dengan kemauan dan Iya. latihan yang cukup luar biasa kami ya bisa Baik. sini. Kalau waktu SMA kalau boleh tahu Mas kecelakaannya waktu kapan, Mas? SMA bulan April kelas 3. SMA kelas 3 jam 3 sore di Karawang. Ya Allah, itu sampai hafal semuanya, Mas. Iya, Itu masih kecelakaan ya, Mas. teringat. Baik, Mas, ketika sudah, kan Mas hobinya adalah Ya. naik gunung. Ketika sudah kecelakaan ya, terjadi kecelakaan, apa tiba-tiba yang ada di dalam diri Mas ya, bertekad akan lebih untuk, maksudnya dalam arti ini adalah hobi dan sempat putus asa nggak, Mas? Atau memang gimana, Mas? Kami sempat putus asa karena apa ya, dulunya bisa lari, bisa naik gunung dengan lari ya, Iya. terus dengan cepat gitu kan. Tapi sekarang begini, nah dari situ kami belum berpikir untuk naik gunung lagi atau belum. Oke. Karena dukungan dari temen ya, kita ngobrol dari temen, diledekin lah ya, diledekin teman, ayo naik gunung lagi. Tapi naik kereta api kan dirayu begitu sama teman kan. Akhirnya ya, tapi alhamdulillah dengan seperti itu saya balik ke teman. Kalau kamu waktu itu pertama kali kami diajak untuk ke Semeru. Oke. Oh, Gunung Semeru. Gunung Semeru. Saya posisi seperti ini kan nggak mau ngajak ke Semeru. Lawu dulu. Alhamdulillah pos pertama kami dirayu. Oke lah, disitulah kami ini merasa diorangkan. Oke. Diberi kesempatan sama mereka. Alhamdulillah sampai kami banyak ya apa ya, orang kalau disanjung kan seperti apalah. Iya, ngerti. Itu akhirnya kami bangkit dari situ. Ya. Kami mencoba untuk naik gunung lagi. Mencoba untuk naik gunung lagi dan malah setelah kecelakaan malah lebih sering lagi Lebih naik gunung ya. seperti itu. Ustadz, kalau Ustadz melihat hal ini dalam arti ketika seseorang mungkin di satu sisi pernah merasakan yang namanya putus asa ataupun merasa dalam keadaan di bawah gitu, Ustadz. Tapi Mas Mas Sabar, bagaimana beliau begitu sabar dan beliau akhirnya bersemangat ketika malah ada kejadian ini. Ini gimana, Ustadz? Dari sisi beliau tadi saya dengar bahwa masyarakat sekitarnya, orang-orang sekitarnya mengorangkan beliau. Ini sebuah sikap yang sangat terpuji dari lingkungan terhadap saudara-saudaranya yang awalnya dikira memiliki keterbatasan. Jadi jangan pelit untuk memuji. Jangan takut untuk memberikan motivasi yang terbaik. Itu melebihi dari semua materi kadang-kadang. Sehingga bangkitlah Mas Sabar menjadi seperti ini. Artinya bahkan kepada musuh kita juga seharusnya jangan pernah memberikan argumen yang terbaik. Membenarkan kalau mereka memang benar, menyalahkan jika mereka salah. Tetapi untuk kasus Mas Sabar saya kira beliau tadi udah state itu, dia punya statement, diorangkan dan kemudian disanjung bahwa memang bisa. Dan pada akhirnya beliau sebetulnya sudah bisa melampaui keterbatasan. Insya Allah. Dan memang Ustaz, memang kalau ada satu dalil juga yang pernah saya baca di satu hadis bahwa kita tidak boleh pernah meremehkan satu kebaikan walaupun hanya bermanis muka di depan saudara kita, Ustaz ya. Betul. Walaupun hanya senyum saja itu sudah sedekah. Senyum saja ya. Dan Mas Sabar, kalau boleh tahu ini kan dengan kaki, maaf ya Mas ya, dengan kaki satu, ketika Mas naik gunung, ketika menemui kesulitan sudah pasti ya. Dua kaki saja kadang-kadang sulit untuk naik gunung, apalagi satu kaki. Nah, bagaimana Mas ketika menemui kesulitan-kesulitan tersebut, apa yang Mas lakukan atau Mas atasi? Bagaimana caranya? Kita tergantung dari perjalanannya. Kalau kita lewatnya dengan itu benar-benar sulit sekali, kami mencoba untuk yang benar-benar sudah tidak bisa, baru saya minta tolong. Kalau saya masih bisa, akan saya lakukan dengan dimanapun, ya bukan naik gunung aja ataupun dalam hal apapun. Kalau saya sudah tidak bisa, baru saya minta tolong. Seperti itu. Di sana kalau saya sudah sulit, baru saya minta bantulah. Nah, baru minta tolong. Kadang-kadang teman juga sering karena ledekan, mau dibantu, biarin dulu lah. Saya masih mampu. Kalau sudah tidak mampu, saya nanti akan minta tolong. Seperti itu. Ada hal lain nggak Mas dalam arti ketika benar-benar dalam kondisi yang mungkin
di satu sisi sulit sekali, dan memang di satu sisi Mas juga, aku nggak butuh bantuan, aku mau minta sama Allah. Itu ada seperti itu juga Mas, atau gimana Mas? Ada, itu titik waktu saya sama tim pendakian di Elbrus. Saya sudah minta sama guide ya, itu sudah dihantam badai, kencang sekali. Di mana itu Mas? Di Elbrus, di Rusia. Pendakian di Rusia. Berarti dingin sekali tuh Mas? Dingin sekali, minnya sekitar min 5 sampai min 7 ya. Iya. Itu kami sudah tanya ke Sergei, karena saya nggak bisa pakai bahasa Inggris kan. Iya. Sergei, saya mau tidur di situ. Oke. Oh no, sabar, go. Akhirnya kami dengan seperti itu, alhamdulillah ya. Iya. Semua itu serahkan pada Yang Maha Kuasa, kekuasaan Yang Maha Kuasa. Hanya berkata setiap langkah itu pasti berkata Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillah, karena saya pun sampai puncak pun hanya bersujud. Alhamdulillah, saya bersujud kepadamu. Syukur pada Allah. Hanya iya, telah diizinkan sampai puncak di situ. Masya Allah. Ustaz, gimana Ustaz? Saya ini melihat kombinasi yang bagus Iya. hari ini narasumber kita. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai Al-Qur'an kuturunkan kepada gunung, maka niscaya gunung itu khashi'an mutasaddian. Mungkin dia akan hancur tunduk lebur min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua orang ini sebetulnya mudah-mudahan yang digambarkan dalam ayat Al-Qur'an tadi mendapatkan keberkahan khasyatullah. Masya Allah. Dan sehingga mereka dimampukan oleh Allah, yang satu bisa menghafal Quran, yang satu bisa menaklukkan insya Allah sampai 7 summit. Amin. 7 bukit tertinggi di dunia insya Allah bisa. Amin. Masya Dengan izin Allah. Tapi jangan lupa, gunung itu sebetulnya nggak hebat-hebat banget. Ya. Dan di situ ada malaikat gunungnya. Tadi dengan menyebut Allahu Akbar. Nanti kalau sampai ke satu tempat di gunung ya, dan di situ nggak ada orang, jangan menganggap nggak ada siapa-siapa. Saran saya Mas, katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Di situ ada malaikat Allah, malaikat gunung yang pernah menawarkan Nabi Muhammad untuk menghancurkan kaum Taif. Dan di situ ada malaikat gunung selalu yang ada dan bersama Mas. Jadi nanti kita akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baca itu. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam untuk kami semua dan hamba-hamba Allah yang saleh di sekitar sini. Masya Allah. Ada jinnya yang muslim, ada malaikatnya, dan semua bersama kita. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Nah, kalau untuk Mas Rahman ini, saya tuh jadi berpikir siapa yang melek, siapa yang nggak melek sekarang. Jadi di dalam Al-Quran ada manusia tuh sekualitas kelelawar. Maksudnya Ustaz? Ya Batman, manusia kampret kira-kira bahasa kita. Jadi kalau ada matahari, dia malah buta. Di tempat gelap dia malah bisa melihat. Ini makhluk kegelapan. Ada manusia kalau melihat Al-Quran tuh nggak bisa melek dia. Sumum, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Itu organ tubuhnya nggak berfungsi. Ya, bisu, sumun, ya, tuli, bisu, dan buta. Ya, dia tidak bisa melihat kebenaran. Nah, untuk Mas Rahman ini lebih melek dari orang melek sebetulnya, dan kita harus malu sama beliau. Karena Allah sudah bukakan mata hatinya, dan Al-Quran ditempatkan di dalam hatinya. Mas Rahman, ini ingin tahu nih, Mas pernah nggak ngerasa putus asa, dalam arti kayak bukan putus asa, tapi lebih dalam kondisi benar-benar, aduh, aku kenapa ya gitu, dalam arti ketika hafalan, masalah hafalan ya Mas ya, kok susah sekali, atau memang dia selama ini diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menghafal Mas? Enggak, kadang-kadang ada kesulitan untuk menghafal itu, memang ada kesulitan. Baik, Ustadz, ada mungkin sedikit yang mau Ustadz ini kan sama Mas Fatur Rahman, mungkin menguji lagi. Enggak menguji lah, dia lebih pintar dari saya, lebih hebat dari saya, lebih hafal dari saya. Tetapi saya ingin mendengarkan Al-Quran dari Mas Fatur dan mengambil berkahnya lah dari ayat ini. Kira-kira gini aja, surat atau ayat paling favorit Mas Fatur itu apa sih di dalam Al-Quran? Kalau ayat favorit saya surah Ar-Rahman. Mulai. Masya Allah. 3 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau boleh jangan yang pertama deh, yang terakhir aja, 3 ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim.
متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Luar biasa. Masya Allah. Enak. Nikmat sekali. Pengen terus. Masya Allah. Ya, tapi kita harus break sebentar nih ya. Baik saudaraku, jangan mana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa. Dunia ternyata tidaklah terlalu sempit, serta hanya luas bagi orang yang berfisik normal saja. Bagi para penyandang cacat atau difabel, kekurangan tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menaklukkan dunia. Nyatanya hanya memerlukan keberanian serta persiapan yang matang untuk mampu melewati batas normal tersebut. Yang pertama adalah Sabar Gorky. Pria kelahiran Solo ini mencatatkan namanya menjadi seorang pendaki gunung difabel pertama yang sanggup mendaki gunung tertinggi di benua biru Eropa. Mendaki gunung adalah kegiatan ekstrim yang tidak semua orang normal dapat melakukannya. Dibutuhkan kesiapan fisik dan materi yang matang agar proses pendakian dapat berjalan dengan matang. Namun lewat pengalamannya mendaki gunung-gunung di Indonesia dan Kilimanjaro di Malaysia, Sabar mampu menembus beratnya medan Elbrus di Eropa. Selanjutnya yang kedua adalah Mulyana dari Bandung. Melihat sosoknya yang lugu dan sederhana, kita tidak akan menyangka jika dia adalah seorang pemegang rekor dunia renang 50 meter di Paralimpik 2014 Korea Selatan. Meski dari prestasinya yang sudah mendunia, Mulyana tetaplah Mulyana yang sederhana. Keyakinannya akan mimpi dan kerja keras merupakan modal yang utama. Yang ketiga adalah Ade Irawan. Mungkin nama tersebut cukup asing di telinga kita. Namun jika kita mencintai musik bergenre jazz, kita langsung akan mengingatnya. Dia adalah salah satu pianis berbakat yang namanya cukup populer di dunia jazz. Terlahir dalam kondisi tunanetra, tidak membuat Ade kehilangan kepercayaan diri. Namun lewat pengalamannya di berbagai audisi di negeri Paman Sam, Ade mampu mensejajarkan diri dengan musisi di tanah air. Bukan hanya itu saja, artis jazz dunia papan atas seperti Coco Eliza Hevia, Robert Irving III, Peter Stigse, dan sederet nama tenar lainnya pernah menjadi lawan mainnya. Keempat adalah Raffi Ridwan. Desainer termuda Indonesia ini merupakan desainer yang namanya cukup meroket. Sejak desain pakaiannya amat disukai oleh top model asal Amerika, Tyra Banks. Raffi merupakan penyandang tunarungu. Keahliannya dalam mengolah keindahan warna dan bentuk pakaian membuat imajinasinya berkembang, serta menuntunnya menciptakan desain yang indah dan mahal. Dan yang terakhir adalah Sabar Subadri, seorang pelukis tanpa tangan. Bagi Sabar Subadri, tangan bukan satu-satunya anggota tubuh yang bisa mengekspresikan karya seni. Sejak kecil dirinya memang gemar mencoret-coret, dan kaki digunakannya sebagai alat memegang kuasnya. Sabar tercatat sebagai pelukis kaki pertama di Indonesia yang telah menggelar pameran tunggalnya di Austria dan Singapura. Harga lukisannya bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah per buahnya. Demikian 5 orang difabel yang memiliki prestasi mendunia dan memberikan penyadaran pada kita bahwa jangan menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya saja. Masya Allah, lagi-lagi kita ya takjub dengan saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan, tapi luar biasa sekali prestasinya. Nih, langsung saya mau bertanya sama Mas Sabar. Mas Sabar, biasanya ketika sudah nyampe di puncak, itu biasa apa yang Mas lakukan, Mas? Saya bersujud kepada Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Betapa kecilnya saya ini dibandingkan dia. Masya Allah, ya. Manusia ini tidak ada sedebu pun nggak ada sebetulnya. Saya selalu bersyukur kepada dia atas izinnya. Saya sudah diberi kesempatan sampai menginjakkan puncaknya itu. Itu. Mas, boleh dong kita dikasih motivasi nih dari Mas. Mungkin kan banyak juga saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan, tapi kadang-kadang suka merasa putus asa. Boleh dong kita dapat motivasi nih dari Mas Sabar? Kalau saya, motivasi saya seperti ini ya. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin gitu aja. Baik. Jadi semuanya yang ya tergantung dari mereka yang memberikan kesempatan. Terutama kalau kita mau berkarya itu kan. Ya, yang memberi karya ini apa? Seorang atlet akan menjadi top
kalau diberi kesempatan. Baik. Kadang atlet baru mau top aja sudah digeser duluan. Nah, inilah yang kesempatan-kesempatan Berarti ini lingkungan juga pengaruh mendukung ya, sekali. Ustaz? Ya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan Ini suara kaum nanti ya. difabel nih. Iya. Baik, Ternyata lingkungan itu sangat diharapkan Iya, peran. Sangat ya, Iya. sangat. Jadi kita harus peka nih masalah ini. Ya, agar mereka tidak seperti gayung nggak bersambut ya. Benar sekali Ustaz. Kalau Mas Fathur Rahman gimana Mas? Boleh dong kita diberikan motivasi dari Mas Fathur Rahman juga? Kita mempunyai keterbatasan, itu jangan mudah menyerah ya. Iya. Saya saja diberi keterbatasan oleh Allah, bisa melakukan menghafalkan Al-Quran, apalagi Anda, insya Allah pasti bisa. Insya Jadi Allah. kalau Mas Fatur bisa, yang lain juga bisa. Satu sentilan yang luar biasa Ustaz. Satu sentilan yang luar biasa. Ini bikin cambuk untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tahu bahwa Mas Fathur Rahman yang bagaimana memiliki keterbatasan tapi beliau bisa, masa kita nggak bisa? Ayo, ini juga cambukan untuk saya juga nih Ustaz. Ustaz gimana Ustaz? Kalau misal Ustaz melihat bagaimana dua saudara kita ini yang begitu luar biasa, tapi mempunyai motivasi juga yang luar biasa dan impian yang luar biasa juga Ustaz. Allah itu maha tak terbatas. Tak terbatas kasihnya, tak terbatas kuasanya, tak terbatas rezekinya, tak terbatas. Jadi orang-orang yang bersandar kepada Allah berarti bersandar kepada yang tak terbatas. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau bersandar tuh jangan yang rapuh. Kalau bersandar tuh jangan sama yang tidak ada. Jangan takut sama yang nggak punya. Jangan takut sama yang tidak mendatangkan bahaya. Takutlah hanya kepada Allah saja. Jadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, apalagi dia tahu bahwa Al-Hayyul Ladzi la yamut, Allah itu yang maha hidup dan tidak pernah mati selamanya. Jadi kita akan selalu hidup. Orang-orang seperti beliau adalah orang jiwanya selalu hidup. Masya Allah. Walaupun nanti jasadnya terkubur, jiwanya selalu hidup. Masya Allah. Ya, orang-orang yang bersandar kepada Allah, Bersandar kepada Allah. ruhnya tidak akan pernah mampir di kuburan. Itu penting sekali Ustaz ya, bagaimana kita selalu selain doa kita ikhtiar yang luar biasa yang maksimal, tapi ujung-ujungnya tetap kita harus bertawakal kepada Allah. Tapi satu juga yang paling penting untuk Gimana, kita ambil tadi ya, Iya. bahwa kaum difabel ini sebetulnya sangat membutuhkan Lingkungan kondisi yang mendukung, ya? yang mendukung itu, memfasilitasi mereka. Baik Ustaz. Jadi keterbatasan itu sebenarnya bukan hanya fisik Ustaz. Ya. Kalau yang saya lihat Ustaz ya. Ya. Baik dari segi materi atau sarana prasarana ataupun lingkungan sekitar yang memang tidak mendukung. Ya. Itu Ustaz sendiri melihatnya seperti apa Ustaz? Ketika kita terbatas dari sarana prasarana, bahkan kondisi alam yang kita Iya. anggap sebuah batasan, sebetulnya itu hanya persepsi kita. Persepsi Ustaz ya. Iya. Pada hakikatnya, Iya. ketika kita bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, satu lagi berharap hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Ya, kita bisa menembus bahkan eskalasi langit. Masya Allah. Ya, Iya. gitu ya. Ya, Masya Allah. Ustaz, sebentar. Ini tayangannya sudah ada ternyata. Kita saksikan bersama-sama ya. Ya. Pemirsa, untuk yang satunya kita akan melihat satu tayangan. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua juga ya. Ini dia. Ya, sudah 10 tahun Pepen menekuni pekerjaan menjual ikan hias keliling. Dan seusia pekerjaannya itulah, Pepen hanya mampu mendapatkan hasil yang hanya cukup untuk makan dan bayar kontrakan saja. Dengan menggunakan sepeda bututnya, Pepen berkeliling kampung, menjajakan ikan hias yang ia beli dari bandar ikan. Guratan wajah yang lelah karena capek atau menahan lapar tidak ia hiraukan demi mendapatkan rezeki halal dari Tuhan, serta mendapatkan harga diri sebagai kakek yang penuh semangat, penyabar, dan bertanggung jawab. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Citayam, Depok. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk bersilaturahmi ke rumahnya Bapak Pepen dan istri, di mana mereka adalah sepasang suami istri dan usianya sudah cukup lanjut, tapi mereka sampai saat ini masih berusaha dan juga bekerja keras untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Langsung aja yuk kita silaturahmi ke rumahnya. Assalamualaikum Ibu. Mau tanya kalau rumah Pak Pepen di mana ya Bu ya? Oh iya, ada di sana. Lurus aja ke sana? Iya. Oh iya. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumahnya Bapak Pepen. Nah, sekarang saya juga mau silaturahmi sama beliau, mau ngobrol-ngobrol juga dengan istrinya. Yuk. Assalamualaikum Ibu. Saya mau ngobrol dulu nih sama mereka nih, pemirsa nih. Kalau Pak Pepen sendiri, dari mana sih Pak penghasilannya atau
bulan. Bu, ibu ngeliat bapak gimana nih bu di mata ibu nih bu? Mana kesian banget ya, udah tua. Bu, harapannya apa nih bu? Iya. Harapan buat bapak, buat ibu juga. Ya, pengennya gitu deh, biar adik ya sehat deh. Ya sehat ya bu ya. Iya, minta-minta ya sehat. Jadi kami juga di sini mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin berbagi kepada kakek dan nenek atau bapak dan ibu Iyah ini, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar televisi kami saat ini, dan insya Allah seberapapun bantuan dari pemirsa bisa membantu dan merubah kehidupan dari kakek nenek yang saat ini kami silaturahmi ke rumahnya, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Di sini satu hal yang menjadi pembelajaran buat kita semua. Memang Allah mengatakan bahwa untuk rezeki, jodoh dan maut sudah Allah tentukan, dan setiap orang itu tidak akan pernah tertukar rezekinya. Insya Allah rezeki kakek dan nenek tidak akan pernah tertukar, dan insya Allah di masa tuanya akan menemukan kebahagiaan, dan saya yakin bahwa janji Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik buat umatnya. Dilihat dari ikhtiarnya, dilihat dari usahanya, tidak akan pernah sia-sia ya. Ya, Insya Allah ya Bu ya. Ya, amin. Begitu banyak pelajaran yang kita dapat dari Pak Pepe dan istrinya. Semoga silaturahmi kali ini membuat kita untuk lebih bersyukur atas semua nikmat, ridho dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, kita bertemu kembali di Makna dan Peristiwa. Sekarang di akhir acara ini kita mau minta kesimpulan dari Mas Sabar ya. Mungkin juga bisa memberikan lebih lagi motivasi ataupun ada impian yang masih belum tercapai yang ingin disampaikan di sini Mas. Silakan Mas. Terima kasih waktu yang diberikan saya ya. Impian saya untuk menyelesaikan 7 puncak tinggi dunia ya, yang sekarang baru 3 puncak, sudah ya? 3 sudah. Besok mudah-mudahan bulan ini bisa ke Aconcagua, Argentina. Itu salah satu puncak tertinggi ya? Ya, itu puncak tertinggi kedua di dunia setelah Everest. Iya, itu. Kami mohon doanya mudah-mudahan pihak-pihak yang segera mensupport kami. Terima kasih sekali. Juga untuk kedutaan Argentina untuk mempercepat visanya. Mudah-mudahan seperti itu. Sebetulnya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin ya. Semuanya serba mungkin. Semuanya perlu dengan kemauan dan ikhtiar yang luar biasa. Doa juga. Doa itu yang utama. Duit, doa, usaha, ikhtiar. Ya kan? Itu. Semuanya tanpa itu sama juga bohong. Dan yang terutama kesempatan itu yang kita harus kita syukurin dan kita kerjakan yang benar-benar. Kepercayaan itu yang utama. Kepercayaan. Dan yang seperti saya pun bisa, kenapa sih teman-teman yang lain balik lagi seperti itu ya. Dukungan haruslah, dukunglah teman-teman yang bukan yang difabel aja, semuanya. Kadang ada manusia yang teman kita yang terpuruk, kadang-kadang justru malah diledek, tidak dibangkitkan. Nah, disitulah kita bakar mereka, semangat mereka untuk kembali menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Harus kita terjang semuanya. Jadi intinya memang kita ini sebagai hamba Allah Ta'ala, kita harus saling mendukung satu sama lain Ustaz ya. Jadi nggak boleh yang namanya ada yang terpuruk, ataupun ada yang memang ada kekurangan, itu malah dihindari, bukan, tapi didukung sama-sama untuk kita maju bersama-sama ya. Masya Allah. Mas Fakur Rahman, tadi katanya ada satu sedikit janji nih sama Ustaz. Apa Ustaz? Coba bacakan dengan nada yang lain 5 ayat di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi? Ya, tapi dengan nada dan yang berbeda dari tadi ya Ustaz ya? Oke. Mulai dari awal ke dari ayat pertama atau ayat terakhir aja? Terserah Ustaz. Oh, ini gimana? Berarti agak sulit deh. Yang di akhir aja. Di akhir aja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Gimana Ustaz? Semuanya Ini tinggal ngambil sanad aja. tinggal sambil sana saya. Iya, jadi bacaannya sudah bagus, Baik. intonasinya juga bagus. Makharijul hurufnya. Untung beliau ini Ya. belajar dengan guru yang benar makharijnya. Iya, iya. So kan beliau nggak bisa melihat. Jadi kalau dapat guru yang salah, Iya. bisa salah juga. Oh, baik. Ustaz. Jadi Ya, untuk kedua narasumber kita yang sangat luar biasa ini, saya berkesimpulan begini, Wisnu. Iya. Bedanya pemimpi dengan pelaku. Baik. Pemimpi itu cita-citanya tinggi, Oke. tetapi tidak berani membayar mahal untuk cita-citanya. Kalau pelaku itu, dia berani bayar mahal untuk sesuatu yang diyakininya. Dia berani berkorban untuk sesuatu yang dicita-citakannya. Baik. Itu pelaku. Baik. Pada dua orang ini saya kira Allah berkahi hidup mereka. Insya Allah. Dan buat kita semua, Iya. jangan pernah menyerah. Karena Allah tidak terbatas. Dan beruntunglah mereka yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya. Terima kasih atas ilmunya. Mas Fathur Rahman, terima kasih juga. Mas Sabar, terima kasih juga. Alhamdulillah, saudaraku, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Memang kalau kita lihat seperti tadi ya, ada sangat inspiratif sekali bagaimana saudara kita yang memiliki keterbatasan, tapi mereka memiliki prestasi yang begitu luar biasa. Bagaimana lagi kita harus bisa lebih lagi dan ingat ya, semua itu yang tadi Mas Sabar juga sampaikan itu teringat sekali bagaimana kita ketika melakukan apapun ingat doa kepada Allah Ta'ala, ikhtiar yang luar biasa, dan yang terakhir adalah tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Baik, terima kasih saudaraku, jangan lupa untuk saksikan terus Makna dan Peristiwa setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bermimpi bisa berjumpa dengan Sang Kholik, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal dalam suatu riwayat bahwa kenikmatan tertinggi di hari akhirat nanti adalah bertemu langsung dengan Allah. Namun pernahkah kita bayangkan ternyata ada kenikmatan yang lebih tinggi selain berjumpa dengan Allah, yaitu menjadi keluarga Allah. Masya Allah, akankah kita memperoleh nikmat yang demikian tinggi? Jawabannya tentu bisa, dengan satu syarat: kita mau menjadi pemelihara dan penjaga Al-Quran. Atau dengan kata lain, kita harus membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Sungguhlah bodoh jika sebagai muslim kita masih enggan mendengar dan membaca Al-Quran. Kita bagaikan rumah yang kumuh dan nyaris roboh, karena sejatinya Al-Quran yang menjaga kita dari kekumuhan hati serta robohnya nilai-nilai akidah. Semoga Allah menjadikan kita syuhada yang selalu menjaga dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya Robbal Alamin.